Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Baik para santri, muslimin, muslimat, dan para hamba Allah sekalian, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan atau pembahasan tentang hadis Riyadhus Shalihin. Hadis Riyadhus Shalihin, kita masuk kepada bab taubat. Sudah disampaikan ketika di awal pembukaan terkait tentang syarat-syarat taubat. Kemudian begitu juga tentang dalil dari Al-Qur'an tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai hambanya itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hamba-hambanya berputus asa dari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun. Hadis yang pertama dari bab taubat di sini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min sab'ina marratan. Rawahul Bukhari. Wallahi, demi Allah, Inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah. Coba, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun atau beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, aktsar min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Lebih dari berapa? 70 kali. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini Rasulullah SAW menegaskan, bahkan sampai Rasul mengatakan wallahi, bersumpah dengan atas nama Allah. Bersumpah dengan atas nama Allah. Ini berarti perkara yang besar, perkara yang besar. Sehingga sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bersumpah atas nama wallahi, demi Allah. Ini dikuatkan lagi dengan huruf taukid. Ini la astagh, itu huruf taukid semua tuh. Sudah ada qasam, sumpah, huruf taukid,
Oh, ini kalau dalam istilah ilmu balaghah ini namanya khobar ingkari, ya. Dalam istilah balaghah, ya. Suatu pernyataan kabar, ya, atau pernyataan yang menyatakan jangan sampai ragu terhadap ampunan Allah. Loh. Nabi saja ini mengatakan demikian. Nabi saja, demi Allah, saya saja, gitu. Kalau bahasa kita, saya sungguh setiap hari, ya, lebih dari 70 kali saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Ya. Maka kalau konteks dari teks hadis ini, ya, kalimat istighfarnya astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, karena Nabi mengatakan wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena memang istighfar macam-macam, ya, lafadznya, kalimatnya. Dan yang dalam hadis ini Nabi mengajarkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini Nabi kita Muhammad. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faidah kesimpulan bahwasanya apa? Nabi sangat menganjurkan, ya, kepada umatnya untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Loh, kenapa? Loh, karena kita mencontoh siapa? Nabi. Nabi saja, ini Nabi nih yang dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya diampuni oleh Allah. Nabi saja, Nabi kita Muhammad, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling mulia, Nabi dan Rasul yang paling mulia, saja beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Beliau dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya sudah diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian apa? Para nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW adalah maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Ya, artinya apa? Mendapatkan pengampunan, diampuni sebelum dan sesudah. Nabi saja beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Apalagi kita, kita yang banyak dosa, ya. Apalagi kita yang banyak dosa, yang dosa kita itu sangat-sangat besar, tidak tahu, ya. Jangan sampai menganggap diri kita itu, saya nggak ada dosa. Enggak. Diri kita itu penuh dengan dosa. Baik dosa kecil, dosa besar. Dosa yang terasa kita sadari bahwasanya, astagfirullah, saya berdosa. Itu berarti dosa yang disadari. Ada dosa ketika kita berbuat, tapi tidak menyadari bahwasanya itu perbuatan dosa. Nah, ini yang perlu kita, ya, taubati dan kita mohon ampun kepada Allah. Ya, kita bertaubat dari dosa yang disadari oleh kita dan kita bertaubat mohon ampun kepada Allah dari dosa yang tidak disadari, yang tidak bisa kita rasakan bahwasanya itu perbuatan dosa. Ya, maka Nabi menganjurkan, ya, kepada umatnya, merintahkan untuk umatnya senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan senantiasa memperbaharui taubat, ya, dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Loh, Nabi sendiri saja beristighfar, ya, lebih banyak 70 kali. Apalagi kita yang manusia biasa, yang penuh dengan kealfaan, kesalahan, dosa, ya, maka kita patut, ya, dan kita sangat layak harus untuk kita beristighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah terus-menerus melakukan taubat, ya, dan beristighfar, mengucapkan kalimat terus menerus. Ya kan? Karena Nabi sehari 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Sehari 70 kali. Berarti kalau
sebulan 30 hari misalkan. Jadi 70 kali 30 berapa? 7 kali 3 21 tambah 02 berarti 2100 kali sebulan. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Nabi tidak pernah berhenti untuk bertaubat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Nah, itu sebulan. Lah Nabi itu setiap hari seumur hidup Rasul. Seumur hidup Rasul beristighfar mohon ampun kepada Allah. Total berapa tahun? Ya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, yang namanya taubat tidak boleh berhenti. Paham? Ada orang taubat itu berhenti. Udahlah, capek saya taubat. Saya juga nggak tahu diampuni atau tidak misalkan. Ada orang mungkin demikian. Padahal apa? Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa kita banyaknya setinggi gunung, sebanyaknya buih di lautan dosa-dosa kita, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih luas ampunannya, lebih besar ampunannya, lebih tinggi ampunannya daripada dosa-dosa kita. Dosa kita sebanyak buih di lautan, ampunan Allah jauh lebih luas daripada lautan. Dosa-dosa kita mungkin lebih tinggi daripada langit-langit dunia, bahkan 7 lapis langit. Yakinlah bahwasanya apa? Ampunan Allah jauh lebih tinggi daripada dosa-dosa kita. Ya. Maka kita jangan berputus asa. Terus bertaubat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bertaubat. Dengan cara apa? Adanya islah ilal ladzina tabu wa amanu wa aslahu. Islah. Orang yang taubat itu apa? Bukan hanya taubat, udah taubat. Tapi apa? Adanya islah, perbaikan dan perubahan diri. Yang tadinya nggak sholat, jadi sholat. Ya, yang tadinya bermaksiat, jadi taat. Itu perubahan. Jangan sampai dia taubat, memang dia nggak maksiat, nggak judi, nggak khamar, tapi nggak mau sholat. Ini bukan taubat. Paham? Cuma berhenti dari maksiat. Yang namanya taubat itu apa? Kembali kepada Allah dari kesesatan menuju hidayah. Itu kan pengertian dari apa? Taubat. Yang pertama kali saya sampaikan itu pengertian dari arruju ilallah, kembali kepada Allah. Yang tadinya sesat menjadi hidayah senantiasa. Yang tadinya tidak sholat menjadi sholat. Paham ya? Jadi taubat itu diiringi dengan islah, perbaikan dan perubahan untuk apa? Untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Dapat dipahami ya? Jadi jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, jangan pernah kita berhenti untuk bertaubat kepada Allah, dan jangan pernah kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.